Okay, class. Glad to meet you in the second week of study at home. Okay, now let we start by study of noun phrase. Oke, jadi hari ini adalah minggu kedua dari pembelajaran di rumah. Baik, karena memang situasi pembelajarannya belum mendukung untuk belajar di Primagama. Jadi sekarang kita lanjutkan untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya. So now we will discuss about noun phrase. Okay, do you know noun phrase? Jadi noun phrase itu adalah frase kata benda. Untuk memahami noun phrase ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pengertian noun phrase, kemudian type of noun phrase atau jenis-jenis noun phrase, kemudian ada juga function of noun phrase atau fungsi dari frase kata benda, kemudian yang terakhir pola pembentukan noun phrase, dan juga untuk tambahan yaitu noun phrase as a subject dan seterusnya. Baik, langsung saja kita akan membahas dari yang pertama yaitu pengertian noun phrase. Noun phrase adalah frase yang tersusun dari noun, pronoun, atau number yang berfungsi sebagai head atau kata inti atau kata yang dijelaskan. Selain noun, pronoun, dan number itu ada satu atau lebih modifier. Modifier adalah kata tambahan atau kata penjelas. Jadi noun phrase itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih, yang satu kata menjadi head atau inti atau kata yang dijelaskan, kemudian yang satu atau lebih kata yang lain itu menjadi modifier atau kata tambahan atau sebagai penjelas. Kemudian frase kata benda ini digunakan ketika single noun tidak cukup spesifik untuk menunjukkan makna kata benda tersebut. Jadi semisal kita ingin menjelaskan makna dari kata, yang kata itu maknanya lebih dari satu makna. Jadi misalnya ada dua makna, misalnya contohnya di sini adalah misalnya buku putih, misalnya buku berwarna putih. Jadi kita tidak bisa membuat kata benda saja, misalnya the book itu kan artinya buku. Nah, ketika kita ingin mengartikan lebih atau buku putih, berarti kita bisa menambahkan kata modifier yaitu white, misalnya white book. Jadi buku putih, seperti itu. Kemudian a noun phrase adalah sebuah frase yang terdiri dari a noun atau yang disebut juga head, kemudian optionally modifiers. Optionally modifiers ini yaitu pilihan kata penjelas. Jadi pilihannya ada beberapa, nanti akan kita bahas satu persatu. Baik, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis frase kata benda atau type of noun phrase. Jadi type of noun phrase atau jenis frase kata benda itu ada dua. Yang pertama adalah basic noun phrase. Basic noun phrase ada beberapa komponen pembentuknya. Yang pertama adalah determiner. Jadi determiner itu bisa berada di depan, yaitu sebagai atau disebut pre. Kemudian ada yang berada di tengah atau yang disebut sentral, dan ada yang di belakang atau setelah kata benda tersebut atau disebut post determiner. Kemudian determiner yang berada di depan itu biasa berupa multiplier, fraction, distributive, intensifier, exclamative, and extra. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian untuk yang di tengah, determiner yang di tengah namanya central, biasanya berupa artikel, possessive, demonstrative, and extra. Kemudian yang terakhir yaitu
determiner yang berada di belakang atau setelah kata benda tersebut, yaitu namanya post determiner, biasanya berupa number or quantifier. Langsung saja kita bahas tentang contohnya, yaitu noun atau numeral number. Perhatikan contoh basic noun phrase berikut ini. Misalnya ada contoh my bag. My ini sebagai possessive adjective, kemudian membutuhkan kata benda di belakangnya yaitu berupa bag. Jadi bag ini sebagai head atau kata yang dijelaskan atau kata inti, kemudian my ini sebagai possessive dan posisinya sebagai modifier atau kata penjelasnya. Kemudian next ada contoh lagi the next page. Di sini ada the sebagai modifiernya. Di sini posisinya sebagai pre-modifier berupa artikel. Kemudian ada next. Next ini sebagai central modifier yaitu number. Kemudian ada page sebagai kata intinya atau head of noun-nya. Jadi itu contoh dari basic noun phrase. Jadi ada my bag dan next page. Kemudian untuk contoh-contoh yang lain bisa dicari sendiri. Okay, next we will discuss about the next type of noun phrase. It is about complex noun phrase. Jadi tipe yang kedua dari frase kata benda adalah complex noun phrase. Kemudian masuk ke penjelasannya. Complex noun phrase adalah yaitu sebuah frase kata benda yang berisi noun modifiers. Kemudian jika modifiers ini diletakkan sebelum noun, mereka disebut pre-modifier. Sedangkan jika mereka diletakkan di tengah, diletakkan di atau setelah modifiers, itu namakan post modifiers. Yang termasuk ke dalam noun modifiers adalah sebagai berikut. Jadi yang bisa masuk ke modifiers atau kata penjelas itu adalah yang pertama adalah articles. We have discussed about it. Artikel itu adalah kata depan. Jadi misalnya ada the, atau on dan yang lain. Kemudian ada demonstrative. Demonstrative itu juga sudah kita bahas, ada this and that. Kemudian ada numeral 2, 5, 1 and extra. Kemudian ada possessive adjective my, kemudian your, their, her, his, and extra. Kemudian ada quantifiers, ada some, any, many, much, and extra. Jadi kata-kata inilah yang bisa digunakan sebagai modifiers. Jadi kemarin kita sudah membahasnya sebagai determiner. Kemudian sekarang kita masukkan ke dalam noun phrase atau frase kata benda. Kemudian dalam bahasa Inggris, determiner biasanya diletakkan sebelum noun. Jadi determiner yang tadi atau sebagai modifier seperti artikel, demonstrative, numeral, possessive, quantifiers itu biasanya diletakkan sebelum kata bendanya. Kemudian sebagai contoh, misalnya tadi contohnya adalah my bag gitu ya, untuk yang possessive adjektifnya. Kemudian ada artikel misalnya the book, kemudian ada quantifier some, apples, and extra. Kemudian di sini ada adjektif. Jadi modifier selain determiner itu ada adjektif. Kemudian adjektif ini biasanya diletakkan di depan kata benda. Contohnya the delicious food. Jadi adjektif ini fungsinya sebagai modifiers atau kata penjelas. Kemudian foodnya, kata bendanya adalah food. Jadi the delicious as a modifiers it is adjective. Kemudian food itu adalah kata bendanya. Baik, itu untuk jenis-jenis dari noun phrase atau frase kata benda. Kemudian kita akan bahas tentang function of noun phrase atau fungsi dari frase kata benda. Noun phrase dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah a noun phrase as a subject atau sebagai subjek. Kemudian the second one, a noun phrase as a direct object atau sebagai objek langsung. Kemudian yang ketiga, a noun phrase as an object of preposition. Jadi objek dari preposisi. Kemudian a noun phrase
as a subject of as a indirect object, atau frase kata benda sebagai objek yang tidak langsung. Jadi itu adalah fungsi-fungsi dari noun phrase atau frase kata benda. Kemudian untuk membentuk atau menyusun, membuat frase kata benda, yang perlu kita perhatikan adalah susunannya berupa yang pertama adalah one atau seseorang, someone, kemudian diikuti dengan noun, misalnya John, and then comma, and then students, is like that. Jadi harus, kalau misalnya pembentukan pertama, bentuk yang pertama untuk membentuk frase kata benda itu adalah seseorang, nama seseorang, kemudian diikuti koma, dan kemudian baru kata bendanya. And the second one, it is determinative plus noun. Determinative seperti yang tadi, misalnya that book atau Allison's divorce. That itu determiner, atau tadi yang kata depan tadi kemudian diikuti dengan noun. Allison's divorce itu juga sama. Allison's divorce itu kepemilikan, jadi Allison's-nya sebagai adjektif, divorce-nya sebagai noun-nya. Kemudian ada number 3, determinative plus modifier plus noun. Di determinative kata depannya ada the, kemudian modifiernya itu ada unpleasant. Unpleasant itu adalah adjektif, modifiersnya berupa adjektif, dan noun-nya adalah boy. Kemudian yang terakhir adalah determinative plus noun plus modifier. Jadi determinative kata depan berupa artikel the, kemudian ada noun-nya berupa dog, kemudian modifiernya on the sofa berupa preposisi dan kata benda atau kata keterangan di sini. Baik, kemudian kita akan bahas tentang noun phrase as a subject. Jadi frase kata benda sebagai subjek. Oke, jadi noun phrase as subject itu frase kata benda sebagai subjek. Contohnya, that sophisticated woman is beautiful. Jadi that sophisticated woman is beautiful ini adalah frase kata benda sebagai subjek. Jadi that sophisticated woman is beautiful ini adalah satu frase, fungsinya sebagai subjek. Jadi ini bukan kalimat tapi frase saja. Jadi ini hanya subjek saja. Kita tahu bahwa ketika kita ingin membuat kalimat itu kita harus harus ada subjek, kemudian predikat dan objek. Misalnya ada sophisticated woman is beautiful is bla bla bla, seperti itu baru membentuk kalimat. Tapi kalau not that sophisticated woman is beautiful itu hanya sebuah frase kata benda. Kemudian next ada the yellow house is for sale, itu juga frase kata benda sebagai subjek. Kemudian the glistening snow covered the field, itu juga frase kata benda. Kemudian yang kedua adalah frase kata benda sebagai direct object. Misalnya I want a skateboard. Jadi a skateboard itu adalah frase kata benda yang fungsinya sebagai objek. Kemudian should we buy the yellow house, jadi the yellow house itu adalah frase kata benda juga. Kemudian I like book that you bought, jadi book that you bought itu adalah frase kata benda juga. Kemudian I like the book kemudian noun phrase as object of preposition. Contohnya Jeff rode on a skateboard. Jadi object of preposition itu objek dari sebuah preposisi. Jadi misalnya Jeff rode on a skateboard. Jadi setelah preposisi, objeknya berada di belakang preposisi. Preposisinya adalah on. Kemudian a skateboard ini adalah objek preposisinya yang berupa noun phrase. Kemudian ada
noun phrase yang sebagai indirect object, jadi objek yang secara tidak langsung. Misalnya Lisa gave little boy a candy. Nah, candy ini adalah indirect object, jadi direct objeknya atau objek langsungnya berupa little boy, kemudian a candy-nya sebagai indirect object. Nah, a candy ini adalah noun phrase, jadi gabungan antara determiner berupa artikel a dan candy noun-nya. Baik, itu adalah penjelasan tentang noun phrase. Baik, untuk lebih jelasnya atau lebih mendalami tentang apa itu noun phrase, kita akan membahas tentang soal-soal. Jadi nanti saya akan berikan soal-soal tentang noun phrase, silahkan dikerjakan, kemudian nanti bisa dikirim ke nomor saya melalui chat WA. Baik, begitu saja untuk keterangan tentang noun phrase. Sampai ketemu lagi. Terima kasih everybody. Thank you for your attention and see you next time.